Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel ya. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini nanti ya, di depan kita ini ada sebuah unit mobil Suzuki R3 ya teman-teman. Jadi ini ada unit mobil Suzuki R3 ya. Nah, pada mobil ini ada sebuah problem atau masalah ya teman-teman. Nah, masalahnya apa? Masalahnya pada bagian remnya, terutama ketika nanti kita gunakan untuk mengerem ya, jadi ada suara decitan ya dari salah satu roda ya. Nah, suaranya itu biasanya terdengar dari roda yang bagian belakang. Nah, untuk kita mengetahuinya, nanti kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi ini mobilnya sudah posisi di donggak, sudah di jack stand ya, di keempat rodanya. Jadi nanti kita lakukan sekalian pembersihan semua remnya, nanti kita lakukan servis rem semuanya sekalian ya teman-teman, biar nanti dikondisikan atau dipastikan remnya dalam kondisi bagus. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa sih yang menyebabkan rem itu sampai mengeluarkan suara decitan? Nah, ya, apa sih penyebabnya? Penyebabnya ada banyak faktor ya teman-teman. Yang pertama bisa jadi ya, itu pada bagian ini remnya itu kotor, itu bisa jadi pada bagiannya kampasnya itu sudah kotor banget, itu bisa mengakibatkan decitan. Yang kedua ada kebocoran pada well cylinder yang menyebabkan nanti pada bagian kampasnya itu terkena cairan atau terkena oli rem atau minyak rem, jadi itu bisa juga menyebabkan decitan. Yang ketiga itu bisa berasal dari backing plat atau area-area antara kampas atau brake shoe yang bersinggungan dengan bagian sini, bagian platnya ini ya. Jadi itu kering biasanya, sudah tidak ada pelumahnya atau grease-nya atau fat-nya ya. Itu juga bisa mengakibatkan decitan. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu bisa dikarenakan dari penyetelan remnya ya. Jadi dari penyetelan remnya yang terlalu kencang atau terlalu keras ya, sehingga ketika remnya itu belum ditekan sama sekali, itu sebenarnya dia kampasnya sudah bergesekan dengan tromolnya ya. Ini saya sudah pastikan untuk bagian depannya itu normal semua ya. Nah, karena ketika dilakukan pengereman itu yang cenderung berbunyi itu di bagian belakang, terutama di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, cara pemeriksaan awalnya itu cukup mudah ya. Pemeriksaannya ini tinggal diputar pakai tangan ya. Jadi ketika diputar pakai tangan, untuk setelan yang bagus itu dia gampang diputar, tetapi agak seret sedikit ya. Jadi enggak terlalu lancar banget. Itu ketika diputar pakai tangan, pakai satu tangan ini ya. Nah, itu gampang ya sudah. Ini untuk yang depan, ini untuk yang depan lancar. Misalnya yang depan pakai dis ini ya, lancar. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ini juga lancar yang sebelah kiri ya. Selanjutnya yang sebagian kiri belakang ya. Ini kiri belakang, ini kita putar. Ya, keras banget ya teman-teman, ini nggak bisa diputar. Nah, jadi kemungkinan besar ini terjadi di bagian kiri yang mengalami masalah ya. Terus yang kedua, ini tadi sudah dipakai jalan ya. Kita pegang aja bagian tromolnya ya. Nah, jadi kalau dia setelannya terlalu kencang atau terlalu mepet banget, nanti pada bagian tersebut tromolnya akan panas ketika digunakan untuk jalan. Soalnya apa? Soalnya antara kampas dengan tromol dia bergesekan terus, sehingga menyebabkan panas. Itu ya teman-teman. Nah, nanti coba kita buktikan untuk rem yang bagian kiri apakah benar-benar di sini terletak permasalahannya atau yang bagian mananya. Gitu ya teman-teman. Jadi cukup teman-teman jangan berpindah dari channel ini ya. Jangan lupa juga klik tombol like, comment, dan subscribe, karena like, comment, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini ya. Nah, nanti langsung saja kita lakukan proses pembersihan atau penyervisan pada rem yang mengalami masalah. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, langsung saja kita buka yang bagian rem belakang bagian kanan ya. Ini
tromolnya dilepas juga gampang, tadi diputar juga sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, ini yang nyervis Mas Slamet ya. Nah ini kita periksa dulu gerakan dari wheel silindernya lancar enggak. Terus selanjutnya untuk melakukan servis rem atau pemeriksaan pada rem, kita lakukan pemeriksaan kebocoran pada wheel silinder ya. Nah itu bagian sealnya harus kita buka untuk mengetahui kebocoran. Soalnya apa? Kadang bocor tetapi masih di dalam sini minyak remnya, jadi dia belum keluar. Nah, makanya harus kita congkel atau kita buka dulu bagian sealnya supaya kelihatan bocor atau tidak, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah dipastikan tidak ada kebocoran ya, itu dilakukan pembersihan pada kampas dengan menggunakan amplas ya. Nah, dengan menggunakan amplas ya, nanti dibersihkan sampai dia berwarna agak putih kecoklatan ya teman-teman, atau sesuai dengan yang baru warnanya ya. Soalnya apa, kalau kampas dipakai itu biasanya dia lama-kelamaan akan berwarna mengkilap atau glossy ya. Nah itu diampas secara merata ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan servis rem, diusahakan langsung sekalian bersih, soalnya rem itu sebagai nyawa ya. Mending naik mobil yang mati daripada yang tidak ada remnya, gitu ya teman-teman. Nah, kalau mobil mati kita aman, tapi kalau mobil tidak ada remnya itu kita yang bisa mati, gitu ya teman-teman. Oke. Nah itu juga dibersihkan pada bagian tromolnya ya, atau drumnya itu dibersihkan dengan menggunakan amplas. Nah setelah itu nanti kita semprot dengan udara bertekanan tinggi atau dari udara kompresor ya. Nah itu kita semprot. Terlihat ya teman-teman, debu-debunya banyak banget ya. Nah kalau teman-teman waktu melakukan servis rem, diusahakan menggunakan masker ya teman-teman. Itu untuk menjaga kesehatan kita juga dan keselamatan kita saat bekerja. Ini ya teman-teman. Nah, dipastikan benar-benar bersih. Oke. Nah itu sudah bersih. Kalau teman-teman mempunyai brake cleaner, itu bisa menggunakan, nanti langsung disemprot dengan brake cleaner juga, supaya nanti kalau ada sisa-sisa minyak itu bisa hilang, sisa-sisa minyaknya. Nanti disemprot bagian tromolnya ini dan juga bagian kampasnya, itu ya. Nah selanjutnya setelah dilakukan proses pembersihan, nanti kita lumasi pada area backing plate ya, itu dilumasi dengan menggunakan vat atau menggunakan grease ya. Lumasi sedikit-sedikit saja, jangan sampai ya, catatannya jangan sampai nanti grease-nya atau vatnya nanti terkena bagian permukaan kampasnya itu ya. Soalnya apa, nanti kalau kena kampasnya itu menjadi licin, jadi tidak bisa digunakan untuk ngerem ya. Jadi hati-hati banget, jangan sampai nanti kena bagian kampasnya, gitu ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, itu tadi sudah dilakukan pelumasan pada bagian backing padnya ya. Selanjutnya kita lakukan proses penyetelan, tetapi untuk yang sebelah sini ini tadi untuk setelannya masih bagus, jadi kita tidak perlu melakukan penyetelan ya. Nah sebenarnya ini sudah menggunakan model penyetel yang otomatis. Nanti kita cukup menarik pada bagian handremnya, itu dia sudah menyetel secara otomatis, gitu ya teman-teman. Nah langsung saja kita pasang tromolnya, coba diputar. Nah dia berputar lancar, tetapi tidak kocak banget di sini ya. Nah ini tidak kocak banget ya teman-teman, gitu ya. Nah selanjutnya yang bagian kanan sudah selesai, kita lanjut pindah ke bagian yang kiri ya teman-teman. Kita lanjut pada bagian yang kiri. Nah ini yang bagian sebelah kiri ya, itu ya teman-teman. Ini dibuka dulu. Nah beda kan teman-teman, nggak seperti yang bagian kanan tadi. Untuk yang sebelah kiri agak susah untuk membukanya, bisa kita congkel menggunakan obeng main, atau kalau sulit banget nanti bisa menggunakan baut tracker di sini. Nanti ini menggunakan baut 12 ya, nanti bisa di tracker di situ kalau sulit banget ya. Nah, jadi ini pasti untuk setelannya kencang banget ya teman-teman ya, sehingga dia ngunci. Kalau dibuat jalan pasti ada suara decitan, apalagi nanti ditambah kalau kampasnya sudah kotor. Kalau kampasnya agak kotor sih
bisa nggak bersuara, cuman dia nanti efeknya apa, di bagian tromolnya itu panas banget dan bisa menyebabkan pada seal well silindernya itu juga cepat bocor ya teman-teman, karena rambatan panasnya itu ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, untuk bagian kampasnya, bagian kampasnya ini masih tebal ya teman-teman, masih tebal, masih bagus. Nah selanjutnya jangan lupa juga kita cek bagian well silindernya, di bagian kipnya itu bocor atau enggak. Nah ini tidak ada kebocoran, tidak ada oli yang keluar ya, tidak ada minyak rem yang keluar ya. Di bagian kanan kiri itu harus diperiksa semuanya. Nah tidak ada ya, kering ya, masih bagus. Kerjanya pistonnya juga masih bagus, normal, lancar. Terus bagian drumnya ini, bagian tromolnya ini juga masih tebel, masih bagus, tidak ada yang aus, belum aus ya teman-teman, jadi masih bagus. Nanti kita lakukan pembersihan dan juga nanti kita lakukan penyetelan, jadi nanti setelannya dikurangi, jadi agak dikendori supaya nanti kampasnya tidak langsung bersinggungan dengan tromol atau bagian drumnya yang menyebabkan suara gigitan itu tadi. Di sini juga untuk bagian fatnya itu sudah kering ya teman-teman, nanti kita masih dengan fat atau kita ganti fat dengan yang baru gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mobilnya mengalami kasus atau kendala yang sama, bisa teman-teman lakukan pengecekan sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel ya teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung membawa ke bengkel kalau teman-teman punya mobil di rumah gitu ya. Bisa teman-teman lakukan pengecekan sendiri ya. Itu cukup mudah, cukup simpel ya teman-teman. Nah ini kita betulkan menggunakan air gun. Isinya banyak banget ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, sudah dibersihkan. Selanjutnya kita kasih pelumas di bagian backing plate-nya. Oke, di bagian plat-plat yang bersinggungan dengan kampasnya itu, supaya nanti ketika dilakukan pengereman tidak berbunyi dan supaya mengurangi keausan karena dia ada pelumasnya, jadi aman. Dan jangan lupa catatan, diingat-ingat pokoknya jangan sampai bagian permukaan kampas itu terkena grease atau terkena fat itu ya. Nah ini ya teman-teman, setelah dilakukan pelumasan tinggal kita lakukan penyetelan pada bagian penyetel kampasnya itu ya. Nah, itu nanti kita kurangi, kita kendori supaya nanti tidak seret kayak tadi gitu ya teman-teman. Nah ini proses penyetelannya, kita ungkit sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya kita coba pasang tromolnya ya. Nah ini diputar mudah, tetapi dia kalau di sini kocak-kocak, dia tidak kocak banget ya. Kalau ini tidak kocak banget. Jadi ini lancar tapi agak seret dikit gitu. Itu setelan yang paling pas. Selanjutnya setelah ini disetel, kita pastikan pada bagian handremnya langsung. Nah kita hitung berapa klik ya untuk handremnya ya. Kita pastikan di sini. Kita masuk bagian kabin. Tetapi kalau teman-teman tangannya kotor, diusahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah ini kita masuk 1, 2, 3, 4. Nah sudah bagus ya teman-teman. Jadi untuk standarnya itu antara 4 sampai 7 klik ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah ini saya setel untuk 4 klik gitu ya. Ini sudah bagus banget setelannya. Di bagian rodanya juga sudah lancar kanan kiri. Ini yang bagian kanan kalau diputar lancar ya. Bagian kiri juga ini kalau diputar yang tadi awal mula nggak bisa diputar pakai tangan, ini sudah bisa. Nah insya Allah untuk ini nanti permasalahan yang tadi dikeluhkan oleh si customer itu akan hilang gitu ya. Jadi nanti mobilnya dipastikan sudah beres gitu ya. Jadi itu cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan apapun ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, karena like, comment, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini ya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.